Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Kimia Dasar 1. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teori tumbukan. Teori tumbukan adalah sebuah teori yang berkaitan dengan laju reaksi kimia, di mana menurut teori tumbukan, bahwa suatu reaksi kimia itu dapat berlangsung ketika ada tumbukan antar partikelnya. Jadi, misal satu zat A dengan zat B itu di awalnya kan mereka terpisah. Jadi, mereka berbeda ketika dicampur, ketika bereaksi, maka di situ akan ada tumbukan. Nah, tumbukan antar partikel A dan partikel B, sehingga dapat menghasilkan produk seperti itu. Makanya dia bertumbukan untuk bereaksi. Seperti itu. Ada dua jenis tumbukan di dalam teori tumbukan. Yang pertama adalah tumbukan di mana reaktan itu dapat menghasilkan produk. Ya. Sedangkan yang kedua adalah ketika reaktan itu tidak menghasilkan produk. Di tumbukan yang terjadi itu tidak menghasilkan produk. Artinya tidak terjadi reaksi di situ. Artinya tidak terjadi reaksi. Nah, ketika reaktan saling bertumbukan dan menghasilkan produk atau terjadi reaksi, itu disebut sebagai tumbukan yang efektif. Sedang sebaliknya, ketika reaktan bertumbukan tapi tidak menghasilkan produk, dia disebut sebagai tumbukan yang tidak efektif. Nah, tumbukan efektif itu ada dua syarat. Yang pertama, dia memiliki energi yang cukup, dan yang kedua, dia memiliki orientasi yang pas atau yang tepat, orientasi posisi yang tepat. Apa sih maksudnya? Yang pertama akan saya menjelaskan tentang orientasi posisi yang tepat. Nah, di sini saya ada contoh yaitu NaOH dan HCl. Di mana NaOH dan HCl ini ketika dia ingin bereaksi, maka dia harus bertumbukan. Nah, di sini ketika yang dimaksud dengan orientasi posisi itu ketika di sini saya ibaratkan atau saya ilustrasikan NaOH seperti ini, terdiri dari NaO dan H, dan HCl terdiri dari H dan Cl seperti pada gambar. Lalu ketika mereka saling bertumbukan, di mana di sini orientasi posisinya yang mereka tumbukan itu antara H dengan H, maka di sini disebut sebagai orientasi posisinya tidak tepat. Nah, tumbukan semacam ini tidak akan menghasilkan produk atau disebut sebagai tumbukan yang tidak efektif. Namun, ketika orientasi posisinya seperti pada gambar yang kedua, pada contoh gambar yang kedua, di mana yang bertumbukan adalah sisi O dalam NaOH dan H pada HCl, maka dia dapat menghasilkan produk berupa NaCl dan H2O. Seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai teori tumbukan, di mana orientasi posisi yang tepat dapat menghasilkan produk, sedangkan orientasi posisi yang tidak tepat tidak menghasilkan produk. Syarat yang kedua yaitu energi yang cukup. Perhatikan ilustrasi untuk yang pertama. Di sini tumbukan itu memiliki orientasi posisi yang sama. Yang pertama, dia dapat menghasilkan produk berupa NaCl dan H2O. Berarti dia memiliki energi yang cukup. Namun, untuk ilustrasi yang kedua, dia tidak menghasilkan produk karena energinya tidak cukup. Apa yang dimaksud dengan energi, Pak? Energi di sini dimaksud adalah energi potensial dari si partikel tersebut. Ya, energi potensial dari partikel tersebut. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, kita ketahui bahwa di susunan atom itu yang bagian terluar adalah elektron, di mana elektron ini memiliki muatan negatif. Nah, harusnya ketika mereka bertumbukan, yang bertemu itu adalah elektron dari partikel A dan elektron dari partikel B itu saling bertemu. Ketika dia memiliki muatan yang sama, harusnya yang terjadi bukanlah tarik-menarik, tapi tolak-menolak. Nah, namun ketika dia memiliki energi yang kuat, partikel itu memiliki energi yang besar,
maka yang terjadi bukan tolak-menolak seperti pada ilustrasi yang pertama. Yang terjadi adalah dia akan menghasilkan produk karena tumbukan tersebut. Namun ketika energi potensialnya itu tidak cukup, maka yang terjadi seperti ilustrasi kedua, yaitu terjadi tolak-menolak antar partikelnya. Seperti itu. Nah, diagram energi bisa diilustrasikan seperti pada gambar tersebut. Di sini, setiap zat itu memiliki energi. Ya, energi potensial. Di dalam dia punya energi. Nah, di gambar yang kiri, itu adalah reaksi eksoterm, di mana energi reaktan itu lebih tinggi daripada energi produk yang ada di bawah ini. Maka dia harus melepas energinya. Sedangkan sebaliknya, ketika energi reaktan itu lebih rendah daripada energi produk, maka dia harus menyerap energi. Nah, ketika tumbukan itu terjadi, maka dia berada pada posisi ini. Nah, ini energi yang harus dikalahkan, yaitu energi tolak-menolak antar elektron itu yang harus dikalahkan. Jadi ketika dia tidak memiliki energi yang kuat untuk mengalahkan energi ini, maka dia tidak akan terjadi reaksi. Namun ketika dia memiliki energi yang cukup, maka yang terjadi adalah reaksi, sehingga menghasilkan produk. Seperti itu. Nah, setelah kita mengerti tentang teori tumbukan, maka kita dapat mempelajari tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi, ternyata ada beberapa faktor yang membuat laju reaksi itu dapat berlangsung secara lebih cepat ataupun lebih lambat. Ada 4 faktor yang akan kita bahas, yaitu pertama konsentrasi, yang kedua suhu, yang ketiga luas permukaan bidang sentuh, dan yang keempat adalah katalis. Di mana keempat faktor ini pengaruhnya adalah ke teori tumbukan, ya. Sebelum kita bahas satu persatu, nah, kita kan sudah tahu tuh bahwa reaksi kimia itu berlangsung ketika terjadi tumbukan antar partikel. Jadi di sini berarti reaksi yang lebih cepat berarti akan lebih banyak tumbukan antar partikelnya. Jadi ketika tumbukan antar partikel itu lebih banyak, berarti produk yang dihasilkan adalah lebih banyak juga. Ketika dalam satu waktu yang sama, produk yang dihasilkan itu lebih banyak, berarti dia memiliki laju reaksi yang lebih cepat. Oleh karenanya, dapat kita simpulkan, ketika dalam satu waktu yang sama, tapi tumbukan yang terjadi itu lebih banyak, maka dia akan memiliki laju reaksi yang lebih cepat. Oleh karenanya, dapat kita simpulkan bahwa tumbukan yang lebih banyak akan mempercepat laju reaksi. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu faktor ini. Yang pertama adalah faktor konsentrasi. Perhatikan pada contoh. Di sini saya punya 2 wadah, di mana ada partikel A dan ada partikel B. Di wadah yang sebelah kiri, itu bisa kita lihat konsentrasinya rendah untuk A ataupun B-nya. Sedangkan di wadah sebelah kanan itu konsentrasinya lebih banyak, dilihat dari jumlah partikelnya. Nah, di logika saja kita bisa lihat bahwa yang wadah B itu lebih sesak. Artinya dia ketika bergerak sedikit saja, itu mereka akan saling bertumbukan atau bertabrakan. Sebaliknya, di wadah yang sebelah kiri, itu kan partikelnya lebih leluasa gitu ketika bergerak dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Oleh karenanya, ketika konsentrasinya lebih banyak, maka partikelnya lebih banyak. Ketika partikel lebih banyak dalam satu wadah yang sama, dia akan bertumbukan lebih banyak juga. Ketika bertumbukan lebih banyak, maka produk yang dihasilkan juga akan lebih banyak dan laju reaksinya bisa dikatakan lebih cepat. Oleh karenanya, di sini dapat kita simpulkan untuk faktor konsentrasi, yaitu semakin besar konsentrasinya, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Yang kedua, faktor suhu. Nah, silakan diperhatikan ini, ilustrasi ini. Silakan diperhatikan ilustrasi ini. Nah, dari ilustrasi ini kita ketahui bahwa dia memiliki suhu lebih besar akan memiliki laju yang lebih cepat. Kenapa seperti itu, Pak? Karena
ketika suhu itu lebih panas atau lebih besar, maka dia ada energi yang dapat diserap oleh partikel tersebut. Ketika energi itu dapat diserap oleh partikel, maka semakin besar suhunya, partikel itu akan memiliki energi yang lebih cepat. Energi yang lebih besar. Ketika dia memiliki energi lebih besar, maka dia dapat bergerak lebih cepat. Sama halnya kalau kalian, ketika misal balap lari, yang satu belum makan 3 hari, yang satu barusan makan. Pasti yang barusan makan tuh memiliki energi yang cukup untuk bergerak. Sama halnya kayak partikel. Kalau dia memiliki energi yang besar, maka dia akan memiliki kecepatan yang lebih cepat untuk bergerak. Ketika dia bergerak acak secara cepat, ya, misal partikel ini bergerak secara acak secara cepat. Nah, maka dia berpotensi bertumbukan dengan partikel lainnya itu akan lebih besar dibandingkan dengan partikel yang bergerak lambat. Oleh karenanya, ketika dia memiliki potensi bertumbukan yang lebih besar, maka bisa dikatakan laju reaksinya akan semakin cepat. Maka di sini dapat disimpulkan untuk faktor suhu, pengaruhnya adalah ketika semakin tinggi dari suhu tersebut, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Nah, untuk faktor suhu ini biasanya di dalam soal-soal diketahui ada ketika konsentrasinya sama tapi suhunya berbeda, apa pengaruh terhadap laju reaksinya. Nah, biasanya saya menggunakan rumus ini. Vt sama dengan V0 dikali N pangkat T 1 per T0 per Tr. Vt adalah laju reaksi awal yang pada suhu tertentu. Dan Vt adalah laju reaksi pada suhu tertentu, sedangkan V0 adalah laju reaksi awal yang diketahui. Terus T1 itu adalah suhu akhir, sedangkan T0 adalah suhu awal saat V-nya 0, saat V0 ya. Sedangkan Tr itu adalah koefisien kenaikan suhu, setiap berapa derajat dia akan naik berapa kali, sedangkan N itu adalah percepatan laju reaksinya. Nah, nanti mungkin di soal kalian bisa menemukan beberapa contoh dari pengaruh laju reaksi dan suhu ini. Faktor selanjutnya yaitu luas permukaan bidang sentuh. Nah, apa sih maksudnya? Ya, maksudnya seperti ini. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa reaksi itu terjadi ketika ada tumbukan antar partikel. Artinya apa? Pasti ada sentuhan di situ antar partikelnya. Tidak mungkin tumbukan itu terjadi tanpa adanya sentuhan antar partikelnya. Oleh karenanya, harusnya semakin besar partikel itu memiliki bidang sentuh atau dapat bersentuhan, maka dia akan semakin besar tumbukannya, semakin banyak tumbukannya. Semakin banyak tumbukannya, artinya dia semakin cepat. Nah, pengaruhnya seperti apa Pak berarti? Pengaruhnya seperti ini. Perhatikan pada kubus ini. Misal kubus ini memiliki sisi yang sama, yaitu 1, misal seperti itu. Maka kubus ini memiliki luas permukaan yaitu 1 dikali 1 dikali 6. Ya kan? Satu permukaannya itu berbentuk persegi, berarti kalau sisinya 1 dikali 1. Dan dia memiliki 6 sisi, berarti dikali 6. 1 dikali 1 dikali 6. Itu luas permukaannya. Nah, apa jadinya ketika kita belah kubus tersebut menjadi 2 tiap sisinya? Dari sini kita belah jadi 2, dari sini kita belah jadi 2. Lalu dari sini juga kita belah jadi 2. Jadi kita belah jadi 2 tiap sisinya. Berarti ada berapa kubus kecil? Ada 8 kubus kecil. Yang masing-masing sisi kubusnya adalah 0,5 atau setengah. Nah, berarti tiap kubus kecil tersebut memiliki bidang sentuh berapa? Yaitu 0,5 dikali 0,5 dikali 6. Karena di sini ada 8 kubus kecil, maka total luas permukaan bidang sentuh dari satu kubus yang sama setelah dia dibagi menjadi 2 tiap sisinya adalah 0,5 dikali 0,5 dikali 6 dikali 8. Berarti dia memiliki luas permukaan 2 kali lebih besar daripada yang kubus ketika dia besar.
Nah, apa jadinya ketika kubus kecil itu kita belah lagi 2 di tiap sisinya? Seperti yang tadi, berarti masing-masing kubus kecil ada 8. 8 dikali 8 berarti ada 64 kubus yang lebih kecil dengan masing-masing sisi panjangnya adalah 0,25. Nah, masing-masing kubus itu kan memiliki 6 sisi juga. 6 sisi. Nah, masing-masing sisi luasnya adalah 0,25 dikali 0,25. Lalu dikali 6. Dikali berapa jumlah semua total kubus tersebut? Maka luas permukaannya adalah 0,25 dikali 6 dikali 64 kubus kecil. Itu akan 2 kali lebih besar juga daripada yang kubus yang kedua. Ukuran yang tengah ini. Nah, berarti di sini mereka memiliki volume yang sama, yaitu volumenya adalah 1,1,1/3. Tapi dia memiliki luas permukaan yang berbeda-beda setelah memiliki ukuran yang lebih kecil. Nah, artinya di sini ketika dia ukurannya lebih kecil, maka luas permukaannya itu akan lebih besar. Ya, semakin kecil, semakin banyak yang bisa bertumbukan dan bisa bersentuhan gitu. Artinya ketika semakin banyak yang bisa bertumbukan atau bersentuhan, berarti laju reaksinya akan semakin cepat. Nah, berarti dapat disimpulkan di sini pengaruh luas permukaan bidang sentuh untuk hal ini adalah semakin luas permukaan bidang sentuhnya, maka laju reaksinya semakin cepat. Itulah sebabnya kenapa ketika kalian melarutkan misal vitamin gitu, satunya serbuk, satunya bentuk tablet, itu pasti vitamin yang bentuk serbuk itu akan lebih cepat bereaksi atau lebih cepat larut di dalam air dibandingkan dengan vitamin yang berbentuk tablet. Jadi kalian bisa menjelaskan alasannya, kenapa kok yang serbuk ini lebih cepat larut dibandingkan yang tablet, yaitu tadi karena walaupun mereka sama-sama misal 1 gram, tapi luas permukaan bidang sentuhnya jauh lebih besar yang berbentuk serbuk daripada yang bentuk tablet. Untuk selanjutnya yaitu faktor keempat adalah katalis, di mana katalis itu didefinisikan sebagai katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat atau memperlambat suatu reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan. Ya, ada yang mendefinisikan katalis adalah zat yang dapat mempercepat suatu reaksi tanpa ikut bereaksi. Nah, kalau dari saya sendiri, saya kurang paham dengan pernyataan tersebut karena menurut saya agak sulit dipahami kenapa dia tidak ikut bereaksi tapi dia dapat mempercepat reaksinya padahal dia tidak ikut campur di dalam reaksinya tersebut. Nah, ada juga yang menyebutkan, dan ini lebih paham ke saya, bahwa katalis itu sebenarnya ikut bereaksi. Hanya saja dia setelah reaksi itu selesai, si katalis ini terbentuk kembali dengan jumlah dan wujud yang sama. Sehingga seakan-akan dia tidak terjadi perubahan antara sebelum reaksi dan setelah reaksi. Padahal di tengah-tengah reaksi itu dia ikut campur, dia ikut bereaksi. Tapi setelah reaksi dia terbentuk kembali sama seperti awal. Sehingga seakan-akan dia tidak ikut bereaksi, padahal ikut bereaksi di tengah-tengahnya. Seperti itu. Nah, katalis itu ternyata tidak hanya dapat mempercepat reaksi, tapi juga ada katalis yang memperlambat reaksi. Nah, katalis yang mempercepat reaksi disebut katalis aktivator, sedangkan katalis yang dapat memperlambat reaksi disebut sebagai katalis inhibitor. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa katalis ini dapat mempercepat atau memperlambat dari suatu reaksi? Nah, katalis itu dapat mempercepat atau memperlambat suatu reaksi itu karena katalis itu dapat menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi itu apa sih? Energi aktivasi adalah jumlah energi minimum yang dibutuhkan untuk suatu reaksi itu terjadi. Saya ulangi lagi, energi aktivasi adalah jumlah energi minimum yang dibutuhkan agar suatu reaksi kimia itu terjadi. Sama pada waktu yang tadi ya, yang sudah dijelaskan di awal, bahwa reaksi itu kan ini waktu bertumbukan tadi ya. Nah, itu energi aktivasi yang di puncak. Yang di puncak itu dinamakan energi aktivasi.
Jadi katalis itu dapat menurunkan energi aktivasi itu sehingga dia akan lebih mudah tergapai, sehingga reaksi akan lebih cepat berlangsung. Nah, silakan diperhatikan pada diagram. Nah, misal seperti ini, ya. Diagram ketika tanpa katalis, energi aktivasinya sekian. Tapi ketika dia menggunakan katalis, maka energi aktivasinya turun. Sehingga puncaknya akan lebih cepat didapatkan atau lebih mudah didapatkan. Artinya ketika energi aktivasi itu lebih mudah didapatkan, maka reaksi akan semakin cepat berlangsung. Misal, untuk mendapatkan puncak yang biru, dia butuh 5 detik. Tapi kan untuk mendapatkan puncak yang merah itu hanya butuh berapa detik. Pasti lebih sedikit daripada puncak yang biru karena dia lebih rendah. Itu untuk pengaruh dari katalis itu sendiri terhadap laju reaksi. Oke, demikian untuk video pembelajaran tentang teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selamat belajar lagi, tetap semangat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.